Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, para peserta kajian online FB Yayasan Syahamah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik kita bagi ini adalah tentang tafsir surah Al-Kafirun. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. Saya akan membacakan kitab Ad-Durrul Mansun fi tafsiri juz'i amma yatasa'alun wa suratul Fatihah. Cetakan kedua, halaman 155. Suratul Kafirun. Makkiyatun fi qawli bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Surat Al-Kafirun ini adalah di antara surah Makkiyah menurut pendapat Ibnu Mas'ud. Wa madaniyatun fi qawli bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan surah Al-Kafirun ini termasuk di antara surat-surat yang madaniyah menurut pendapat Ibnu Abbas. Wa hiya 6 ayatin. Suratul Kafirun terdiri dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال المؤلف رحمه الله: روى أبو داود وأحمد وغيرهما. Abu Dawud, Ahmad dan selain keduanya meriwayatkan an Farwata ibni Naufal, dari Farwah bin Naufal, an abihi, dari ayahnya, annahu qal, bahwa ia berkata, ya Rasulullah, beliau berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, allimni syai'an aquluhu, ajarkanlah kepadaku sebuah bacaan, aquluhu, yang aku baca, idza awaitu ila firashi, ketika aku hendak tidur, faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra ya ayyuhal kafiruna, bacalah surah Al-Kafirun, fa innaha bara'atun minasyirki, karena sesungguhnya surat Al-Kafirun adalah kebebasan dari syirik, kebebasan dari kemusyrikan. Sebagaimana kita tahu, hadirin sekalian, bahwa seluruh surat dan seluruh ayat di dalam Al-Quran adalah barokah, mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada sebagian surat, ada sebagian ayat itu yang memiliki khosais, ada yang memiliki kekhususan tertentu, keistimewaan tertentu, khasiat tertentu, fadilah tertentu. Nah, di dalam hadis yang baru saja kita baca, ini menjelaskan kepada kita mengenai kekhususan, mengenai keistimewaan, khasiat dan barokah dari surat Al-Kafirun, bahwa orang yang rutin membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur, maka dia akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir hayatnya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai akhir hayat yang terbebas dari kemusyrikan. Sebaliknya, dia akan mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun,
firman Allah Ta'ala, "Qul ya ayyuhal kafirun," ay qul ya Muhammadu. Artinya katakanlah wahai Muhammad. Di sini kita bisa memahami bahwa takfir, ya, pengkafiran kepada orang-orang yang kafir, ya, kepada orang-orang tertentu, pengkafiran kepada orang-orang tertentu itu ada yang takfirun bihaqqin dan ada takfirun bighairi haqqin. Ada pengkafiran terhadap orang-orang tertentu itu yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama, sesuai dengan kaidah syariat, ya, ini disebut sebagai takfir bihaqqin. Dan ada juga yang takfir bighairi haqqin. Ada takfir yang tanpa hak. Ada pengkafiran yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditentukan, digariskan oleh para ulama. Pengkafiran yang hak itu seperti yang tersebut di dalam suratul Kafirun ayat 1 ini. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada orang-orang tertentu yang memang mereka adalah orang-orang kafir, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Sedangkan takfir bighairi haqqin, ada takfir bighairi haqqin, pengkafiran yang tanpa hak, pengkafiran yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para ulama. Seperti pengkafiran yang dilakukan oleh Sayyid Qutb kepada semua orang, sebagaimana yang dia tegaskan di dalam apa yang dia sebut sebagai tafsir fi dhilalil Quran. Sayyid Qutb, salah seorang ideolog Al-Ikhwan Al-Muslimun, ya, orang-orang yang tergabung di dalam organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun, dia mengatakan laqadir taddatil basyariyatu bijumlatiha. Seluruh manusia telah kafir, kata dia. Seluruh manusia telah murtad karena mereka tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengkafiran yang bighairi haq, tanpa hak. Kemudian juga ada pengkafiran bighairi haq yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab dan kelompoknya, para pengikutnya, yang disebut sebagai kelompok Wahabiyah, yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai kelompok Salafiyah, untuk memberikan pengelabuan terhadap orang-orang bahwa merekalah para pengikut ulama salaf. Padahal para ulama salaf terbebas dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka ajarkan. Para pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka, mengkafirkan seluruh pelaku tawassul, mengkafirkan seluruh pelaku tabarruk, bahkan sebagian dari mereka mengkafirkan orang-orang yang merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa contoh takfir bighairi haq, ya, pengkafiran yang tanpa didasarkan pada sebuah landasan kebenaran. Pengkafiran membabi buta yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama. Kemudian kita juga memperingatkan masyarakat luas dari sebagian orang yang disebut sebagai cendekiawan muslim, yang mengatakan bahwa apabila ada orang mengucapkan kata-kata kufur, lalu sebagian orang yang mendapatkan label sebagai intelektual muslim, cendekiawan muslim, ini kemudian mengatakan yang kita kafirkan adalah ucapannya, sedangkan orangnya tidak boleh kita kafirkan. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jika seseorang mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasul, pelecehan terhadap agama, mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa, mengatakan bahwa Allah zalim misalkan, maka bukan hanya ucapannya yang kufur, tetapi orang yang mengucapkannya juga telah keluar dari agama Islam. Yang dia katakan kufur karena dia telah mengucapkan kata-kata kufur, maka hal itu menjadikan pengucapnya sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam. Qala al-muallifu rahimahullah, ay qul ya Muhammadu, katakan wahai Muhammad. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat yang pertama ini, qul ya ayyuhal kafirun, hum, mereka adalah unasun makhsusuna, orang-orang tertentu. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan
di hadapan orang-orang kafir tertentu, bukan ditujukan kepada semua orang kafir, tidak. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah yang tercantum di dalam ayat pertama dari surat Al-Kafirun, ini adalah beliau tujukan ucapan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, kepada orang-orang kafir tertentu yang ada di hadapan beliau. Wahumul ladzina, wahum orang-orang kafir tertentu yang tertuju kepada mereka ucapan baginda Rasulullah ya ayyuhal kafirun, ini adalah alladzina, yaitu orang-orang kafir, talabu minhu, yang meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'buda awthanahum, untuk menyembah berhala-berhala mereka, sanatan, dalam masa 1 tahun. Wa ya'budu, dan mereka akan menyembah ilahahu, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, sanatan, dalam waktu 1 tahun. Fa'anzalallahu hadhihi surata, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat ini ikhbaran, untuk memberikan kabar anna dzalika la yakun, bahwa hal itu tidak akan terjadi. Jadi sabab nuzul ayat ini, sabab nuzul surat Al-Kafirun ini, ada beberapa orang kafir yang mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ayolah kita ambil kesepakatan bahwa engkau akan menyembah berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, dalam 1 tahun, kemudian secara bergantian kami akan menyembah Tuhanmu dalam masa 1 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat ini untuk menegaskan bahwa permintaan mereka ini tidak akan terjadi, ya, permintaan mereka ini tidak akan dipenuhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin. Mengenai sebab turunnya ayat ini, seperti yang tadi diceritakan, telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qalahu fil Fath. Hal ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Wa fi qawlihi ta'ala, wa fi qawlihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, qul, katakan wahai Muhammad, dalilun ala annahu ma'murun, dalil bahwa beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'murun bidzalika min indillah, diperintahkan untuk melakukan hal itu, dan yang memerintahkan beliau langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa khitabuhu lahum bi kalimati ya ayyuhal kafirun, wa khitabuhu, dan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum, kepada mereka orang-orang kafir itu, bi kalimati ya ayyuhal kafirun, dengan narasi, dengan kalimat ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, fi nadihim, di dalam tempat berkumpulnya mereka, bukan di tempat yang netral, tetapi memang di tempat kekuasaan mereka, di tempat yang biasa dijadikan tempat rapat, musyawarah, dan perkumpulan mereka, orang-orang kafir. Wa makani bastati aidihim, wa makani bastati aidihim, dan di tempat yang betul-betul mereka kuasai, di tempat kekuasaan mereka, di tempat yang mereka kuasai secara penuh, di tempat yang mereka kendalikan secara penuh. Ma'ama fi hadzal wasfi, ya, disertai dengan sifat, ya, penyifatan minal izdira, ya, pelecehan terhadap mereka, al-izdira bihim, pelecehan terhadap mereka, orang-orang kafir. Dalilun, ini semuanya adalah dalil ala annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yubali bihim, tidak mempedulikan mereka. Fallahu yahmihi, Allah, karena Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau memelihara beliau, wa yahfadhuhu, dan menjaga beliau dari tipu daya mereka, dari gangguan-gangguan mereka. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah
untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang memiliki permintaan seperti yang kami ceritakan tadi. Ini kemudian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mereka kuasai secara penuh. Rasulullah adalah orang yang paling pemberani. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi oleh Allah Ta'ala keberanian yang luar biasa. Beliau adalah asyja'un nas. Beliau adalah manusia yang paling pemberani. Makanya beliau secara berani, secara gentle, dengan penuh kepercayaan diri, beliau datangi tempat perkumpulan mereka, beliau datangi tempat kekuasaan mereka, lalu beliau mengatakan, ya ayyuhal kafirun. Ya, inilah yang juga sebelumnya dilakukan oleh Sayyiduna Musa alaihissalam dan Sayyiduna Harun alaihissalam. Ketika mereka berdua mendatangi langsung istana Raja Fir'aun, di tempat yang begitu dikuasai oleh Fir'aun, di pusat kekuasaan Raja Fir'aun, Nabi Musa tanpa mengenal rasa takut, yang ketika itu ditemani oleh Nabi Harun alaihi wassalam, langsung menyeru Raja Fir'aun untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena memang para nabi adalah asyja'un nas, ya, manusia yang paling pemberani, dan nabi yang paling pemberani tentu adalah nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Qala al-Bukhari al-ana, yaitu sekarang. Wala ujibukum fima baqiya min umri, dan aku tidak akan memenuhi permintaan kalian sepanjang usiaku. Ai fima ta'buduna minal asnam, yakni di dalam menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Beliau menegaskan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah sekarang dan selamanya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ai la ta'buduna, yakni la ta'buduna Allah, kalian tidak akan menyembah Allah fil hali, pada saat ini, wala fima yustaqbalu, dan juga tidak akan kalian lakukan hal itu pada masa yang akan datang. Idh innallaha ta'ala, karena Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, alima minhum, mengetahui dari mereka, annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah memberikan kabar kepada kita bahwa mereka mati dalam keadaan kafir, seperti Abu Lahab, seperti Fir'aun, seperti Qarun. Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sebaliknya, ada beberapa orang tertentu yang diberi kabar gembira oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang diberi kabar gembira oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Al-mubasysyaruna bil jannah. Ada orang-orang tertentu di kalangan para sahabat Nabi, ya, dan juga selain sahabat Nabi yang diberi kabar gembira langsung oleh baginda Rasul bahwa mereka akan masuk ke dalam surga kelak dalam kehidupan akhirat. Tetapi bagi kita yang tidak dinas, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, bahwa kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka al-khawatim, akhir hayat kita ini adalah sesuatu yang masih menjadi misteri bagi kita semuanya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah berikhtiar agar akhir hayat kita kelak menjadi husnul khatimah. Dengan cara apa? Dengan cara mendekat kepada para ulama, dengan cara terus belajar ilmu agama, dengan cara terus bergaul dengan orang-orang soleh, dengan terus berdoa kepada Allah agar menjadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir hayat yang membawa keimanan yang sempurna. Salah satu ikhtiarnya adalah setiap kali kita akan tidur, kita merutinkan, mengistiqamahkan untuk membaca suratul kafirun, sebagaimana yang di awal pembahasan tadi sudah kita sampaikan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lainnya
bahwa orang yang merutinkan membaca suratul kafirun setiap malam sebelum tidur, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya terbebas dari kemusyrikan, akan dijadikan akhir hayatnya mati dalam keadaan muwahhid, mukmin, muslim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wa hadza at-tawkid, penegasan ini, faidatuhu, ya, ditegaskan, diulangi, ya, dengan maksud untuk taukid, ya, untuk menguatkan makna, untuk menegaskan makna. Faidatuhu, kenapa diberi penegasan seperti ini? Faidatuhu qat'u atma'il kuffari, yaitu memutus apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir dengan pemutusan yang sempurna, bahwa apa yang mereka minta dari baginda Rasul, sebagaimana tadi kami ceritakan, ini betul-betul tidak akan dipenuhi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahqiqul ikhbari, dan menegaskan berita, ya, dan menegaskan kabar biwafatihim alal kufri, bahwa mereka pasti suatu saat nanti akan mati dalam keadaan betul-betul kafir. Wa annahum la yuslimun, dan bahwa sesungguhnya mereka tidak akan muslim, tidak akan masuk ke dalam agama Islam abadan, selamanya. Wala yu'minuna, dan mereka tidak akan beriman. Yang terakhir, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini perlu kita pahami bersama-sama, perlu kita garis bawahi, penting sekali untuk kita pahami ayat ini. Ayat ini maksudnya bukanlah takhyir. Ayat ini bukanlah artinya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama apa saja, dan agamanya akan mengantarkan kepada surga di akhirat. Ayat ini tidak memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap orang bebas memilih akidahnya, setiap orang bebas memeluk agama apa saja, dan dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Arti dari ayat ini bukanlah takhyir, memberikan pilihan dan memberikan kebebasan, tetapi ayat ini, sebagaimana ditegaskan oleh pengarang kitab ini, fil ayati ma'na tahdid, di dalam ayat ini terkandung arti at-tahdid. Di dalam ayat ini terkandung arti at-tahdid, bukan at-takhyir. Di dalam ayat ini terkandung makna at-tahdid, ancaman. Wa huwa qawlihi ta'ala hikayatan 'alal kuffar. Ya, yang memiliki kitab ini ada tambahan, ya. Ada tambahan, tolong ditambahkan. Wa huwa tertulis wa huwa qawlihi ta'ala lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ditambahi wa huwa qawlihi ta'ala hikayatan 'alal kuffar. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ayat lakum dinukum waliyadin ini adalah semakna dengan ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami dan bagi kalian amal kalian. Ini artinya adalah apa? Sesungguhnya masing-masing dari kita, baik kami maupun kalian wahai orang-orang kafir, akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban atas masing-masing dari apa yang kita lakukan. Jadi ayat ini bukan berarti silahkan wahai orang-orang kafir melakukan perbuatan-perbuatan kufur kalian. Saya tidak akan mengajak kalian untuk masuk ke dalam agama Islam. Kami tidak akan mengingkari kekufuran kalian, kemungkaran yang kalian lakukan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ayat ini adalah menegaskan lana a'maluna walakum a'malukum. Ini adalah tahdid, ancaman. Yang kami lakukan, wahai orang-orang kafir, yang kami lakukan ini adalah kebenaran, dan yang kalian lakukan adalah sebuah perbuatan yang tidak benar, yang menyalahi apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah, karena setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Faqauluhu ta'ala, oleh karena itu firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, ay al-batilu wa huwa syirku,
bagi kalian agama kalian yang batil, yaitu kemusyrikan, alladzi ta'taqidunahu, yang kalian yakini, wa tatawallawnahu ay tattakhidunahu waliyan, yang kalian jadikan sebagai penolong. Ya, maka tinggalkanlah bagi kalian agama kalian yang batil, yang mengandung kemusyrikan itu, yang kalian yakini kebenarannya, maka ketahuilah bahwa apa yang kalian peluk, apa yang kalian anut, apa yang kalian yakini ini adalah sebuah kebatilan. Ini adalah sebuah kekufuran, kemusyrikan yang akan menjadikan kalian celaka di akhirat. Maka tinggalkanlah, ikutilah agamaku. Waliyadin, dan bagiku agamaku, alladzi huwa dinul haqqi, yang merupakan agama yang benar, wa huwal Islam, yaitu Islam. Yakni lakum syirkukum, bagi kalian kemusyrikan kalian, wali tauhidi, dan bagiku tauhidku. Wa hadza ghayatun, dan ini adalah puncak fit tabarri, dalam membebaskan diri minal batili, dari kebatilan, alladzi hum alaihi, yang mereka ada di dalam kebatilan itu. Jadi Islam tidak datang dengan membawa hurriyatul aqidah. Islam tidak datang dengan membawa ajaran bahwa siapapun boleh memeluk agama apapun dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tidak. Kalau seandainya seperti itu, maka apa fungsi dari diutusnya para rasul, para nabi? Apa tujuan Allah mengutus para nabi dan para rasul? Tiada lain untuk mengajak seluruh umat manusia menganut akidah yang sama, menganut akidah yang satu, yaitu aqidati la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah mengutus para nabi untuk mengajak dan menyeru Islam kepada seluruh umat manusia agar mereka masuk ke dalam agama yang sama, agar mereka meyakini, memeluk, menganut agama yang sama, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, satu-satunya agama yang benar, yaitu agama Islam. Allah mengutus para nabi, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak datang dengan membawa ajaran bahwa siapapun di antara umat manusia boleh memeluk agama apapun dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tidak seperti itu. Atau sebagian orang mengatakan semua agama sama, yang penting jangan saling menyalahkan, yang penting kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama. Apapun agamanya, semuanya akan masuk ke dalam surga. Ini adalah perkataan yang sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadith, oleh para sahabat, para ulama ahli sunnati dari masa ke masa. Wa mithlu dzalika, dan seperti itulah fi ifadatit tahdidi, di dalam mengandung makna tahdid, ancaman, wal wa'id, dan ancaman, qauluhu, firman Allah Ta'ala fi suratil Kahf, di dalam surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ayat ini ya sama dengan ayat lakum dinukum waliyadin, sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lana a'maluna walakum a'malukum, bukan takhyir tetapi tahdid, bukan memberikan pilihan, tetapi ayat ini mengandung makna ancaman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Falaysa ma'nal ayati, ayat ini maknanya bukanlah anna man ikhtaral imana, bahwa orang yang memilih keimanan, kama ikhtaral kufra, sama dengan orang yang memilih kekufuran. Bal man ikhtaral kufra, akan tetapi orang yang memilih kekufuran mu'akhadhun, akan dimintai pertanggungjawaban, akan disiksa di akhirat. Wa man ikhtaral iman, dan barang siapa yang memilih keimanan, muthabun, dia akan mendapatkan pahala, balasan yang baik kelak di akhirat. Wa yadullu ala annaha tufidu tahdida, dan menunjukkan ala annaha, bahwa ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, annaha tufidu tahdid, bahwa ia mengandung makna ancaman, adalah baqiyatul ayati, lanjutan ayat, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Di dalam lanjutan ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ada ayat yang menunjukkan bahwa
kalimat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur ini adalah dalam arti ancaman, bukan memberikan pilihan. Yaitu lanjutan ayat itu apa? Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, naran, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolak api neraka itu mengepung mereka. Seandainya kalimat sebelumnya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur adalah memberikan pilihan, Allah tidak akan menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim, dan Allah tidak akan menegaskan bahwa Dia telah menyediakan neraka bagi mereka. Wahuna, dan di sini ya judurut tanbihu, patut sekali untuk dicamkan, patut sekali untuk diperhatikan, ila annal ulama aqalu, bahwa para ulama mengatakan man qala fil ayataini, barang siapa yang mengatakan mengenai dua ayat di atas, lakum dinukum waliyadin, dan juga ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, innahuma tufidani, bahwa keduanya mengandung makna an la mu'akhadhata ala man ikhtara dinan ghairal Islam. Barang siapa yang menyatakan bahwa kedua ayat tersebut memiliki makna bahwa orang yang memilih agama selain Islam tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, innahu yakfur, orang yang menyatakan seperti itu berarti dia telah kafir. Kenapa? Litakdzibihi qaulahu ta'ala, karena itu artinya dia telah mendustakan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia peluk, untuk dia anut, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, fathu ya'i waliyah, difathahkannya ya di dalam firman Allah Ta'ala waliyah, yaitu Nafi' wa Hisham wal Bazziyu bi khulfin anhu. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan Imam Nafi', Imam Hisham, dan Imam Al-Bazzi. Wa Hafsun, dan begitu juga Imam Hafs. Wa qara'a Ya'qubu bi itsbati ya dini silatan wa waqfan. Dan Imam Ya'qub menegaskan bahwa dini, ya, kalau kita baca di mushaf itu Rasm Utsmani, waliya din, ya, waliya lakum dinukum waliya din, tanpa ada ya setelah nun, ya, waliya din, ya, din di situ tertulis apa? Dengan kasroh, nunnya di kasroh. Nah, sedangkan Imam Ya'qub beliau membaca waliyadini, setelah nun diberi ya di akhir ayat, lakum dinukum waliyadini. Imam Ya'qub membaca seperti itu, baik dalam keadaan disambung dengan ayat setelahnya, ya, maupun diwaqafkan pada ayat terakhir di dalam suratul Kafirun ini. Faidatun, sebuah faidah terakhir. Afada qawluhu ta'ala annama siwa dinil Islam minal adyani yusamma dinan ma'a kaunihi batilan fasida. Firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa selain agama Islam disebut agama meskipun agama yang batil, ya. Meskipun agama itu adalah agama yang batil, tetap kita sebut agama dalam arti apa? Diyakini oleh orang-orang kafir sebagai agama. Diyakini, ya'taqidunahu dinan, mereka meyakininya sebagai sebuah agama. Kita meyakini bahwa setiap agama selain agama Islam adalah agama yang batil, adalah agama yang fasid, agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ayatu ma'naha
maka ayat ini artinya adalah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, al-fasidul batilu, yang batil, yang rusak, waliyadinul haqqi wa huwal islam, dan bagiku agama yang benar, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam. Ada satu lagi permasalahan yang penting sekali untuk kita ketahui, bahwa ayat la ikraha fid din, la ikraha fid din, ini artinya adalah bukan berarti sama dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang. Artinya bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa ayat ini membebaskan kepada semua orang untuk memeluk agama apapun dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ayat ini menurut sebagian ulama tafsir, la ikraha fid din, engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, tidak akan bisa memaksa hati manusia untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi yang harus engkau lakukan adalah mengajak zahir, ya, mengajak manusia secara zahir. Secara zahir yang bisa engkau lakukan adalah mengislamkan zahir mereka. Adapun hati mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Bisa jadi seseorang zahirnya Islam tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut tafsir yang lain, menurut pendapat para ulama tafsir yang lain, ayat la ikraha fid din ini mansukhah, ya, dinasakh oleh ayat-ayat jihad dan ayat-ayat qital. Demikian kajian singkat pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.